Tuhan adalah kreator yang agung. Kenapa dia adalah sebagai kreator yang agung? Sekarang di masa digital ini ada begitu banyak kreator-kreator muda yang muncul. Ya, semua orang sekarang berlomba-lomba untuk jadi kreator. Mereka bikin konten-konten yang menarik, itu namanya kreator digital. Tetapi di kreator digital itu terbatas. Nah, kita punya Tuhan, Dia adalah kreator yang begitu agung, kreator yang mulia, kreator yang ajaib, kreator yang hebat, dan Dia adalah kreator yang dahsyat. Kenapa? Karena kreator memiliki pengertian adalah pencipta atau pencetus gagasan. Itu pengertian dari kata kreator. Atau dia juga memiliki kata arsitek, atau seorang inisiator, atau seorang pembuat, seorang pendiri. Ada pendiri partai, pendiri organisasi, pendiri yayasan. Nah, itu adalah disebut sebagai kreator. Ada juga orang yang mengubah lagu, membuat lagu, menciptakan lagu. Nah, itu kreator, disebut juga sebagai kreator. Baju yang kita pakai juga itu dibuat oleh perancang. Rancangan-rancangan yang Tuhan taruh dalam hidup manusia supaya bisa membuat namanya pola atau baju. Kreator yang agung hanya Tuhan. Tuhan satu-satunya Dia sebagai kreator yang agung. Kenapa Dia kreator yang agung? Karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang sanggup dan mampu untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, kita punya Tuhan, Dia adalah kreator yang agung. Mari kita baca di dalam kitab Kejadian pasal pertama, yang pertama sampai yang kelima. Kalau sudah dapat, kita baca. Bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Ya. Ayat pertama, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat yang keempat, 2, 3. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Ayat yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Puji Tuhan, silakan dulu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Alkitab ini dimulai dengan Tuhan sebagai sang kreator yang agung. Tanpa adanya Allah, maka tidak pernah terjadi namanya penciptaan. Tanpa adanya Allah, maka tidak pernah ada namanya sebuah kehidupan. Tanpa adanya Allah, maka tidak ada namanya karya-karya yang indah, seperti yang kita lihat langit dan bumi. Tanpa adanya Allah, maka kita tidak bisa menikmati semua yang dibutuhkan oleh manusia. Tanpa adanya Allah, maka tidak juga pernah ada namanya sebuah karya yang maha indah itu, yaitu manusia. Karena kita melihat bahwa di sini Alkitab berkata begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang kita sembah, sebelum Dia menciptakan kita sebagai manusia, sebelum Dia ciptakan Adam dan Hawa,
semua yang menjadi kebutuhan demi kebutuhan hidup manusia. Dia menciptakan terang bagi manusia. Dia menciptakan langit bagi manusia. Dia menciptakan semua tumbuh-tumbuhan. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tuhan sebagai kreator yang agung, Dia adalah Maha Pencipta. Sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, Dia merancang. Dia merancang untuk menciptakan namanya langit dan bumi ini. Dan rancangan Tuhan itu sempurna. Nah, Tuhan, Dia merancang hidup kita. Dia tidak pernah merancang kita supaya kita hidup di dalam penderitaan. Tuhan tidak pernah merancang menciptakan kita supaya kita hidup sengsara. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan dalam hidup manusia ketika Dia ciptakan manusia hanya untuk membuat manusia itu menderita. Kalau Tuhan merancang seperti itu, Dia bukan Tuhan yang baik, tetapi Dia adalah Tuhan yang jahat. Karena Dia merancang hanya untuk apa? Membuat manusia menderita. Coba kita lihat, hari pertama Tuhan buat terang. Hari kedua Tuhan buat namanya langit. Hari ketiga semua tumbuh-tumbuhan Tuhan buat untuk kebutuhan hidup manusia. Hari keempat Dia buat juga matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari kelima Dia buat semua yang dibutuhkan di dalam laut, ikan, apapun itu. Hari keenam Dia buat juga semua binatang-binatang, ya, untuk kebutuhan manusia. Baru Dia ciptakan manusia. Jadi semua yang dibutuhkan oleh manusia sebelum manusia diciptakan sudah disiapkan oleh Tuhan. Manusia tinggal menikmati itu. Manusia tinggal menikmati karya dan ciptaan Tuhan. Nah, kenapa manusia menderita? Manusia menderita karena manusia melanggar ketetapan Tuhan. Bacalah Alkitab, ya. Rajin-rajin baca Alkitab. Baca dalam kitab Kejadian pasal pertama dan pasal yang kedua sampai pasal ketiga, sebagian dari pasal 3 tidak ada penderitaan. Ya. Ketika manusia memakan buah yang dilarang Tuhan, baru penderitaan itu ada. Nah, Tuhan membuat namanya Taman Eden. Taman Eden itu memiliki pengertian taman kebahagiaan. Dan di Taman Eden Tuhan buat sebuah taman lagi, miniatur dari Taman Eden. Semua yang terbaik Tuhan kasih di situ untuk dinikmati oleh manusia, supaya manusia bisa menikmati. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia hidup di dalam penderitaan. Ketika manusia melanggar hukum dan ketetapan Tuhan, maka manusia mereka mulai sakit-sakitan, kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketenangan hidup, bahkan kehilangan kenikmatan hidup yang ada di Taman Eden ini. Mereka kehilangan semuanya. Orang mereka hidup di dalam penderitaan. Tetapi Tuhan baik. Ketika Adam dan Hawa gagal, Tuhan datang mencari manusia untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang sudah terputus. Karena Tuhan tidak mau melihat manusia hidup terus-menerus di dalam penderitaan. Nah, kalau begitu jadi pertanyaannya, kalau Tuhan nggak
kepingin lihat manusia hidup dalam penderitaan. Nah, kenapa kita menderita? Kenapa kita menderita? Kita menderita itu karena keputusan kita yang nggak mau serius dengan Tuhan. Di dalam Alkitab ada 3 bagian terbesar. Setelah saya pelajari, saya merenungkan. Pertama adalah perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Kedua, berkat dan mujizat. Ketiga, penghukuman demi penghukuman. Hanya ada 3 bagian terbesar. Tuhan bilang begini kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah yang kularang, kamu mati. Itu perintah Tuhan. Tuhan bilang, jangan kamu makan. Ketika kamu makan, kamu mati. Tuhan kasih peringatan kan? Keputusan ada di mana? Adam dan Hawa. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Keputusan demi keputusan hidup ada di tangan kita. Tuhan sudah kasih perintah-perintah, ketetapan demi ketetapan, ketentuan demi ketentuan. Saya sudah pernah sampaikan pada hari ini, kalau kita pilih hidup, maka kehidupan yang dari Tuhan itu menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita pilih kematian, maka kematian juga yang akan datang menghampiri kita. Dan pilihan itu kan pilihan kita. Nah, oleh karena itu, kita akan belajar tentang gimana Tuhan dia sebagai kreator yang maha agung itu, supaya kembali dia memulihkan hidup. Dia memulihkan semua yang hilang di Taman Eden. Gimana supaya kita bisa menikmati karya Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati keagungan Tuhan, menikmati pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan. Karena dia adalah kreator yang agung. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia datang mencari manusia untuk membaharui hidup manusia yang sudah rusak itu. Dia sebagai kreator yang agung. Ketika dia menciptakan manusia juga, dia tidak buat manusia itu sendirian, hidup di dalam kesepian, tidak. Ketika dia buat Adam dan Hawa, dia ciptakan binatang-binatang untuk menemani Adam dan Hawa. Tetapi binatang bukan menjadi pendamping hidup manusia. Tuhanlah yang harus kita sembah. Tuhanlah yang harus kita hargai dan hormati. Maka kita akan menikmati, dia akan melakukan perkara-perkara yang mulia di dalam hidup kita. Ketika kita hidup di dalam kreator agung itu sebagai sang pencipta. Karena dia adalah pencipta, dia sudah merancang juga dalam hidup kita masa depan yang baik dalam hidup kita. Ketika kita mau hidup di dalam jalannya Tuhan. Nah, gimana supaya kita bisa menikmati karya Tuhan? Sebagai kreator yang agung, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia di dalam hidup kita. Dan selama kita hidup, selama kita ada di muka bumi ini, maka kita akan menikmati dia sebagai sang kreator agung. Nah, bagaimana supaya kita menikmati kreasi Tuhan yang sempurna dalam hidup kita? Ada yang harus kita lakukan. Langkah pertama yang harus kita buat, ayat yang pertama. Ayat yang pertama dalam kitab Kejadian pasal pertama, ayat pertama, firman Tuhan berkata begini, pada mulanya Allah. Ketika Allah ada, baru Allah menciptakan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menikmati karya agung Tuhan dalam hidup kita, pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita, di dalam sekolah, dalam pendidikan, di dalam pekerjaan usahamu? Gimana supaya karya agung itu kita nikmati? Yang pertama adalah mengizinkan Tuhan masuk dan berkarya penuh di dalam hidup kita. Jadi Tuhan
hidup kita, baru Dia akan bekerja, baru Dia akan berkarya, baru Dia akan bertindak, baru Dia akan menyatakan keajaibannya itu dalam kehidupan kita. Ketika kita mengizinkan Dia berkarya penuh. Karena firman Tuhan berkata begini, pada mulanya Allah. Alkitab itu begitu hebat. Karena hanya Alkitab yang dimulai dengan Allah sebagai sang kreator agung itu. Dan Alkitab ini bukan hanya sebagai buku sejarah. Karena kan orang kalau menulis sejarah, orang udah meninggal dulu. Udah kan? Orang udah meninggal dulu baru sejarahnya ditulis. Tetapi Tuhan tidak. Dia ada di dalam sejarah itu. Dan Dia yang menulis sejarah itu. Dia buat sejarah itu. Dan Dia berkarya di dalam sejarah itu. Sampai hari ini Tuhan berkarya. Oleh karena itu betapa indahnya ketika kita mengizinkan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata begini, kenapa saya renungkan kenapa Tuhan ciptakan langit dan bumi? Ketika Tuhan hadir di alam semesta ini, maka alam semesta ini dia menerima Tuhan. Kalau alam semesta aja dia mau, dia mengizinkan Tuhan berkarya atas alam semesta ini. Masa kita yang punya hati, kita yang punya pikiran, kita yang punya perasaan, Tuhan mau benar-benar berkarya. Karena Dia yang ciptakan kita, Dia yang buat kita. Dia tahu kita terbatas. Dia tahu di dalam hidup kita kekurangan kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Tuhan tahu. Yang Tuhan mau, izinkan Dia berkarya di dalam kelemahan kita. Izinkan Dia berkarya di dalam keterbatasan kita. Izinkan Dia berkarya di dalam semua aspek yang ada di dalam hidup kita, dalam komponen-komponen hidup kita. Karena Dia yang ciptakan hidup kita. Dia tahu kita lemah dan tidak berdaya. Dia tahu kita seringkali khawatir. Dia tahu kita seringkali bimbang. Dia tahu kita seringkali bingung. Dia tahu kita seringkali lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu Dia mau, Dia masuk di dalam hidup kita untuk menguatkan, untuk mengokohkan hidup kita. Tapi yang jadi pertanyaan, mau nggak kita? Mau nggak kita mengizinkan? Tuhan hanya minta, izinkan saya masuk di dalam hidup kamu. Izinkan saya berkarya dalam hati kamu. Izinkan saya berkarya dalam pikiran kamu. Izinkan saya berkarya dalam perasaan kamu. Tuhan cuma minta itu. Ketika kita mau mengizinkan Dia masuk di dalam hidup kita, maka Tuhan Dia sebagai pribadi yang tidak terbatas, baru Dia akan berkarya. Ada begitu banyak orang Kristen bertahun-tahun jadi Kristen, tetapi tidak mengalami perubahan demi perubahan hidup ke arah yang lebih benar. Dia Kristen ke gereja, tetapi masih hidup di dalam dosa. Dia ke gereja, tapi masih jatuh terus di dalam dosa. Kenapa? Jatuh di dalam ketidaktaatan, jatuh di dalam ketidaksetiaan, jatuh dalam ketidaksungguh-sungguhan. Karena dia tidak mengizinkan Tuhan berkarya penuh dalam hidupnya. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita mengizinkan Tuhan berkarya. Karena ketika kita mengizinkan Tuhan berkarya penuh di dalam hidup kita, maka kita sebagai pribadi yang terbatas akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak terbatas. Karena Tuhan yang tidak terbatas tinggal di dalam kita. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Jadi kenapa dia pingin banget gitu loh. Dia pingin banget
Tuhan mau banget tinggal di dalam hidup kita. Dia ingin banget berkarya dalam hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 17. Firman Tuhan berkata begini, ketika kita membuka hati kita, ketika kita mengizinkan Dia berkarya di dalam hidup kita. Ayat 17 bilang begini, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengizinkan Tuhan berkarya di dalam hidup kita, maka kita menjadi satu dengan Tuhan. Kita terbatas, Dia tidak terbatas. Ketika Dia yang tidak terbatas masuk di dalam hidup kita, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk kita menjalani hari-hari ini. Kita yang lemah, ketika Dia ada hadir dalam hidup kita sebagai pribadi yang lemah, maka kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, karena kita menjadi satu dengan pribadi yang maha kuasa itu. Karena ketika kita menjadi satu dengan pribadi yang maha kuasa itu, maka kuasa Tuhan yang hebat, kuasa Tuhan yang mulia, kuasa Tuhan yang ajaib, seperti Dia menciptakan langit dan bumi, Dia akan menciptakan juga karya-karya yang mulia dalam hidup kita ketika kita menjadi satu dengan Tuhan Sang Pencipta itu. Kenapa Tuhan mau berkarya dalam hidup kita? Karena itu ketika kita jadi satu dengan Tuhan, kita menjadi satu dengan pribadi yang tidak terbatas. Kedua, kenapa Tuhan banget ingin berkarya dalam hidup kita? Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman karena anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Dia bilang begini, Paulus bilang, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia bilang, dia Paulus pribadi yang terbatas. Yesus yang tidak terbatas ada dalam hidupku, yang menguasai hati dan jiwaku. Maka firman Tuhan berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, hidupku yang kuhidupi di dalam kelemahan, hidupku yang kuhidupi di dalam keterbatasan. Bila aku hidup oleh iman, iman adalah mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Memang kita belum melihat iman itu, percaya, tetapi belum melihat. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang hebat, tetapi kita belum mengalami itu. Dia menyuruh supaya kita benar-benar meyakini bahwa Dia adalah Tuhan yang hebat. Maka kehebatan Tuhan itu Dia akan nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita belum melihat mujizat dalam hidup kita, tetapi Dia berkata begini, kita harus percaya sepenuhnya bahwa mujizat demi mujizat itu pasti terjadi dalam perjalanan hidup kita ketika kita menjadi satu dengan Sang Pembuat mujizat itu. Karena ketika kita jadi satu dengan Tuhan, Dia sumber mujizat, Dia sumber berkat, Dia sumber kuasa, Dia sumber kemuliaan. Jadi jangan hanya cari berkat, tetapi cari sumbernya. Amen. Karena kan ketika kita memiliki Yesus, berarti kita memiliki semuanya. Karena Yesus itu tidak terbatas. Karena Dia bilang begini, dan hidupku yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman. Jadi Tuhan, ketika kita menjadi satu dengan Tuhan, maka Dia Tuhan Sang iman itu, Dia berkarya dan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman kita. Kalau kita jadi satu dengan Tuhan. Amin. Oke. Nah, apalagi ketika kita jadi satu dengan Tuhan,
Jadi Tuhan mau dia berkarya untuk kita jadi satu dengan dia. Yohanes pasal 15 ayat 7 firman Tuhan berkata begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Jikalau orang minta tapi nggak tinggal di dalam Tuhan, orang minta tapi nggak tinggal di dalam Yesus, minta berkat tapi nggak tinggal di dalam sumber berkat itu, minta mujizat nggak tinggal di dalam sumber mujizat itu, minta pertolongan Tuhan tetapi tidak tinggal di dalam sumber penolong itu, minta kekuatan Tuhan tetapi tidak tinggal di dalam sumber kekuatan itu. Firman Tuhan bilang begini, ketika kita jadi satu dengan Yesus, ketika kita jadi satu dengan Tuhan, maka Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Doa-doa kita pasti satu kali kelak itu dijawab oleh Tuhan. Amin. Ada seorang di dalam Kisah Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-1. Di Kaisaria ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat yang ketiga, dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dia bantu orang Yahudi, dia bukan orang Yahudi. Dia seorang perwira. Kalau orang Yahudi menganggap bahwa dia adalah orang kafir, dia adalah orang yang tidak layak menerima kasih karunia. Firman Tuhan berkata dia taat, dia setia. Dia setia, firman Tuhan berkata begini, ia saleh. Saleh artinya dia taat, dia tekun, dia setia, dia sungguh-sungguh, dia tulus dan dia jujur di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia dia jujur. Nah, firman Tuhan berkata begini, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Kalau kita takut akan Allah, kita dan seisi rumah kita takut akan Tuhan. Saya percaya sesuai dengan firman Tuhan ini, maka Tuhan hadir dalam rumah tangga kita. Nah, kalau keluarga kita sepenuhnya belum takut akan Tuhan, gimana ya kita yang takut akan Tuhan berdoa sungguh-sungguh, percaya sepenuhnya. Karena firman Tuhan berkata ketika satu orang diselamatkan, maka keluarga itu pasti diselamatkan oleh Tuhan. Yang penting orang yang sudah diselamatkan itu menampakkan nilai-nilai keselamatan itu, menyatakan nilai-nilai kecil kepada orang-orang yang belum selamat itu. Amin. Oke. Jadi Tuhan pasti menjawab doa orang yang taat, orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh. Nah, kita nggak sungguh-sungguh kita doa sama Tuhan, kapan Tuhan jawab? Tuhan jawab orang yang sungguh-sungguh. Kenapa kita harus menjadi satu dengan Tuhan? Dia pasti menjawab doa kita. Jadi kalau kita jadi satu dengan Tuhan, pasti Tuhan akan jawab doa kita. Satu kali kelak, cepat atau lambat dia akan jawab doa. Kenapa kita harus jadi satu dengan Tuhan? Kita izinkan dia tinggal dan menjadi satu dengan kita. Yohanes pasal 17 ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna. Hanya Alkitablah yang mengajarkan tentang kesempurnaan. Nah, kenapa kita harus jadi satu dengan Tuhan? Supaya hidup kita jadi sempurna. Banyak orang bilang, nggak mungkin kita hidup sempurna itu menurut kata dunia. Dan kita mungkin kita bilang nggak mungkin kita sempurna. Iya, kita memang nggak mungkin sempurna. Kenapa kita nggak mungkin sempurna? Karena kita jarang baca Alkitab.
Kenapa kita nggak mungkin sempurna? Karena mungkin kita juga nggak baca Alkitab. Nah, firman Tuhan bilang kalau kita jadi satu dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, Tuhan berkarya di dalam kita, berarti Dia adalah pribadi yang sempurna yang menjadi satu dengan kita untuk menyempurnakan hidup kita. Amen. Jadi Tuhan mau menjadi satu dengan kita yang tidak sempurna ini, yang belum sempurna ini, yang rapuh ini, supaya kita yang rapuh ketika kita menjadi satu dengan Tuhan, menjadi pribadi yang kuat. Kita yang belum sempurna ini, ketika kita jadi satu dengan Tuhan, kita menjadi sempurna. Karena tujuan iman, tujuan keselamatan, dan tujuan Tuhan menebus kita. Untuk apa? Kita mencapai satu kesempurnaan, menjadi sempurna sama seperti Kristus. Karena ketika kita menjadi sempurna sama seperti Kristus, maka kita layak masuk di dalam kerajaan yang sempurna itu. Amin. Oleh karena itu Tuhan mau kita sempurna. Gimana supaya sempurna? Jadi satu dengan sang pribadi yang sempurna itu. Karena Dia kreator yang agung. Dia mau menyempurnakan hidup kita ketika Dia sebagai kreator agung tinggal di dalam hidup kita. Terus langkah yang kedua, kembali dalam kitab Kejadian pasal pertama. Kejadian pasal pertama ayat yang kedua sekarang kita bahas. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Firman Tuhan berkata begini, Dia sebagai kreator agung, ketika Dia hadir di alam semesta ini, Dia lihat bahwa alam semesta ini apa? Tidak beraturan, kacau, balau, dan kosong. Dan apa? Gelap gulita menutupi samudra raya. Kenapa Dia ingin banget tinggal di dalam hidup kita? Karena Dia melihat bahwa hati kita itu penuh dengan kekacauan. Hati manusia itu kosong dan tidak berbentuk serta tidak beraturan. Jiwa manusia juga itu kosong. Di dalam diri kita sebagai manusia, di dalam diri kita, saya mau sampaikan lagi, di dalam diri kita sebagai manusia ada satu bagian ruang yang kosong, yang memang itu Tuhan izinkan ada di dalam hidup kita. Karena ruang kosong itu tidak bisa dan tidak dapat diisi oleh kekayaan, oleh harta, pangkat, popularitas, kebesaran, ketenaran. Semuanya tidak bisa mengisi ruang hampa yang ada di dalam diri manusia. Kenapa? Ruang hampa itu hanya dapat diisi oleh sang pemilik ruang itu. Siapa dia? Dialah Tuhan. Oleh karena itu, langkah yang kedua, gimana supaya ruang hampa di dalam hidup kita itu terisi? Maka Tuhan mau kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Hidup kita dipimpin oleh Roh yang sempurna. Hidup kita dipimpin oleh Roh yang suci itu. Hidup kita dipimpin oleh Roh yang agung itu. Hidup kita dipimpin oleh Roh yang mulia itu. Yang jadi pertanyaan, sudahkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, atau kita memberi diri kita dipimpin oleh diri kita sendiri, oleh keinginan kita, oleh kemauan kita, oleh kehendak kita, bukan kehendak Tuhan? Karena orang yang memberi dirinya dipimpin oleh keinginan dirinya, dia akan hidup jauh dari Tuhan, dan dia akan banyak melakukan kesalahan demi kesalahan. Dan orang yang hidup jauh dari Tuhan
Tuhan, walaupun dia sering ke gereja, tetapi dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia ke gereja nggak serius dengan Tuhan, karena hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Allah. Dan orang-orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Allah, hidupnya hanya selalu maunya dia, apa yang dia mau lakukan, apa yang dia mau inginkan, apa dia suka lakukan, itu yang dia lakukan. Nggak peduli dengan orang lain, nggak peduli dengan Tuhan. Di tempat ibadah tidak menghargai dan menghormati Tuhan. Kenapa? Hatinya itu gelap, hatinya itu kacau, hatinya itu kosong, hatinya itu firman Tuhan bilang karena kacau hatinya. Orang yang hidup tanpa Roh Kudus hatinya itu kacau. Kalau hatinya kacau, perkataannya itu kacau. Perkataannya kacau, perbuatannya juga kacau. Di rumah dia melakukan kekacauan, di sekolah juga sama, di tempat ibadah juga sama. Karena apa? Hatinya itu kacau. Dan orang yang hatinya kacau suka mengacaukan orang. Ya, kiri kanan colek, kiri kiri colek, kiri kanan ditendang, kiri kiri ditendang, semua ditendang. Untung malaikat nggak tendang. Ya, kenapa? Hatinya kacau. Karena hatinya itu gelap. Karena kita lihat firman Tuhan berkata justru itu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kekacauan manusia. Orang yang beragama, walaupun dia taat banget beragama, tetapi tanpa Roh Kudus perbuatannya kacau. Kenapa kacau? Orang ibadah dilarang, tapi ke diskotik tidak dilarang. Kalau orang ibadah dilarang, nggak boleh ibadah. Tapi kalau di diskotik orang ibadah dilarang, minum mabuk nggak dilarang. Ya. Tapi orang ibadah dilarang. Kenapa? Hatinya gelap. Jadi kalau gelap ketemu gelap berarti apa? Kalau gelap ketemu gelap gimana kira-kira? Kacau. Oleh karena itu, kalau hati kita sudah diterangi oleh Roh Kudus, jangan lagi kita orang ini ngeracau di rumah. Jangan lagi kita ngeracau di rumah. Terus hatinya gelap apa? Di gereja juga nggak serius. Yang main HP sembarangan, lagi dengar khotbah, buka dia punya IG-nya, nonton IG, nonton TikTok, WA-in temannya. Gua lagi di gereja, lagi ibadah, lagi dengar khotbah. Di selfie, taruh, gua lagi ibadah. Apakah seperti itu ibadahnya? Kan tidak. Ya. Oleh karena itu, itulah hati yang gelap itu seperti itu. Yang justru itu, saya juga selama saya di sini, baru dari malam. Saya susun khotbah ganti khotbah. Bah ini nggak benar, khotbah itu nggak bisa. Tetap kejadian masalah yang sama, tapi temanya saya ganti, nggak bisa lagi. Sampai jam berapa? Setengah 12 saya baru bisa tidur. Saya tidur. Selama seumur umur saya di sini baru kali ini. Ya, mau susun khotbahnya itu begitu gelisah. Ya, saya nggak tahu, tapi yang saya tahu bahwa ada namanya intervensi kuasa Tuhan. Dan ada juga intervensi kuasa kegelapan. Karena kan dia nggak mau sampaikan ini. Apalagi ayat yang kedua. Ya. Karena kan ayat yang kedua, kenapa bumi itu belum berbentuk? Bumi itu udah jadi. Tetapi dirusak oleh kuasa kegelapan. Dirusak oleh iblis. Dirusak oleh setan. Dirusak oleh kuasa kegelapan. Jadi orang yang merusak, sesama manusia dirusak. Merusak keluarga, merusak rumah tangga, merusak hubungan pertemanan. Itu berarti hatinya dikuasai oleh iblis. Apalagi merusak hubungan suami dan istri. Merusak hubungan antara kakak dan adik. Merusak hubungan antara orang tua dan anak. Karena kalau yang merusak hubungan orang tua dan anak itu siapa? Ipar atau suami.
Benar nggak? Iya kan? Kita punya hubungan dengan orang tua bagus. Kita dapat suami atau sudah dapat pasangan hidup yang nggak menghormati orang tua, akhirnya kacau kan? Kacau, hidup kacau. Karena hatinya kacau. Berhubungan dengan orang tua nggak boleh. Sedangkan tanpa orang tua nggak mungkin kita ketemu. Karena tanpa mereka kita nggak lahir. Ketika menikah nggak boleh ketemu. Karena hatinya kacau. Nasihatin jahat kepada pasangan kita. Orang tua kamu begini, orang tua kamu begini. Sedangkan selama dia hidup sama orang tuanya nggak pernah begitu. Ketika dia udah nikah, dia terima racun dari pasangannya. Itu banyak terjadi. Di mana-mana itu terjadi. Karena hatinya gelap. Karena kalau hatinya gelap, tindakannya gelap, perkataannya gelap, perbuatannya gelap. Jadi semuanya gelap, yang ada gelap. Kita lihat orang-orang yang hatinya kacau. Efesus pasal yang keempat ayat ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Pikirannya yang sia-sia. Jadi pikirannya itu sia-sia. Selalu di dalam yang dia taruh dalam pikirannya berpikir khawatir tentang hari esok, khawatir tentang masa depannya, khawatir tentang, dia berpikir udah khawatir tentang hari esok aja. Sedangkan hari ini belum selesai, belum berakhir, malam belum lewat, siang pun belum selesai, sudah berpikir tentang besok. Atau kita berpikir, suami saya begini, kenapa gua nikah sama dia? Padahal dulu, ngebet banget nikah sama dia. Dilarang orang tua, nggak boleh nikah sama dia. Kamu ada cinta, ayo makan tuh cinta. Ketika udah nikah, makan tuh cinta. Ya, ketika udah nikah, benar kok kata mama, benar kok kata orang tua, ngapain jatuh cinta? Ngapain nikah sama dia? Ya, udah jadi dulu baru ya nyesel. Ya. Terus kita berpikir, ipar saya jahat banget ya. Ipar saya begini. Jadi ketika kita berpikir jahat buat orang lain, ingat baik ya. Ketika kita berpikir jahat buat orang lain, itu jadi dosa. Baru berpikir buat orang lain. Emang pikiran itu dari mana sih? Pikiran itu dari mana? Markus pasal yang ke-7 ayat 21. Apa dia bilang? Sebab dari dalam, dari hati orang. Jadi pikiran dari mana? Dari hati. Jadi pikiran bukan ada di sini. Pikiran ada di sini dan dia jadi satu dengan otak. Jadi dia mulai berpikir dari sini. Jadi selama ini berarti pikiran salah. Para teolog juga salah. Para profesor juga salah. Ini yang ngomong Tuhan, ini persalahkan Tuhan. Tuhan bilang apa? Sebab dari dalam, dari hati seseorang timbul segala pikiran-pikiran jahat. Kita baru berpikir jahat buat orang lain udah coba baca ya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Terus ayat yang ke-23 kita baca. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan. Jadi baru berpikir udah dosa. Apalagi bertindak. Kita berpikir buat orang lain, kita berpikir negatif buat ipar, buat orang tua, buat kakak kita, apalagi kakak kita yang ngeselin gitu. Kalau perlu gua pecah-pecah gitu. Memang baju dipecah-pecah dibaca gitu. Nanti tidak. Kita kembali. Ayat 18 Efesus. Jadi pikiran itu di hati, ya, dan menajiskan. Jadi jangan kita berpikir jelek buat orang. Jangan kita berprasangka buruk buat orang, walaupun orang itu buruk, ya. Walaupun dia buruk, walaupun perlakuannya buruk, perkataannya buruk, ya, perilakunya buruk dalam hidup kita, jangan kita berpikir buruk buat dia orang. Karena ketika kita berpikir buruk buat dia orang, itu juga jadi doa kita. Akhirnya dia semakin buruk. Jangan juga kau berpikir buruk tentang masa depanmu. Jangan kau berpikir buruk tentang pasanganmu.
Jangan engkau berpikir buruk tentang anak-anakmu. Jangan engkau berpikir buruk tentang dirimu sendiri. Karena ketika kita berpikir buruk tentang diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu doa kita. Ya, itu pasti terjadi. Nggak usah berkata-kata, berpikir. Ya, Efesus pasal 4 ayat 18. Kita lanjut ke depannya. Dan pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Pengertian itu gelap. Artinya begini, sulit banget mengerti tentang Tuhan. Jadi pengertian yang gelap adalah sulit banget mengerti tentang Tuhan. Sulit banget untuk taat. Sulit banget untuk setia. Sulit banget untuk sungguh-sungguh. Sulit banget untuk konsentrasi berdoa kepada Tuhan. Sulit banget kita untuk belajar duduk di kaki Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan. Sulit banget. Sulit banget juga untuk membangun mesbah keluarga, rumah tangga. Coba kita bangun mesbah keluarga, kita bahas ya. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Nah, orang yang firman Tuhan bilang hatinya kacau, hatinya gelap itu jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Walaupun dia ada di tempat ibadah seperti saya katakan tadi, walaupun dia ada di gereja seperti saya katakan tadi, walaupun dia setia mungkin, tetapi hatinya itu jauh dari Tuhan. Dia memuji Tuhan tapi nggak sungguh-sungguh. Dia memuji Tuhan tapi nggak serius. Dia memuji Tuhan tetapi nggak dengan sepenuh hati. Dia memuji Tuhan tetapi nggak dengan sepenuh jiwanya. Dia memuji Tuhan tapi bukan dengan rasa kagum, rasa cinta akan Tuhan yang sudah menolong dan menyertai, yang sudah menembus dan sudah menyelamatkan hidupnya. Nah, jadi bukan berarti nggak taat ke gereja, enggak juga. Ya. Jauh dari persekutuan, jauh banget. Rasa jauh dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan jauh, hubungan dengan sesama jauh, hubungan dengan kerabat jauh, hubungan juga antara suami istri walaupun dekat terasa jauh, hubungan anak dengan orang tua itu terasa jauh. Karena kenapa hubungan sekarang anak dengan orang tua terasa jauh? Karena satu main HP di situ, satu main HP di sana, mama papanya dipantatin, dibelakangin gitu, atau dia tiarap di situ. Mama papanya lagi ngomong dia nggak dengar, nggak dengar atau apa dan lain sebagainya. Sedangkan HP itu, pulsa itu berasal dari orang tua, ya kan? Tapi ada jauh hubungan jarak itu, ya. Terus karena apa? Kebodohan. Karena kebodohan di dalam hati mereka. Terus karena hati degil. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itu hati yang gelap. Masih banyak lagi hati yang gelap. Ya, kalau saya bahas nggak selesai. Oleh karena itu betapa pentingnya apa? Roh Kudus di dalam hidup kita. Betapa pentingnya Roh Kudus memimpin hidup kita. Betapa pentingnya Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Tadi Tuhan mau dia tinggal dalam hidup kita. Dalam ayat yang kedua, dia mau supaya juga Roh Kudusnya itu tinggal dan berkarya. Kenapa? Karena untuk menerangi hati kita. Hati kita yang gelap ini ketika Roh Kudus ada, ketika Roh Kudus hadir, ketika Roh Kudus berkarya, maka hati kita yang gelap ini akan diterangi oleh kuasa Roh Kudus itu. Dan hati kita yang hampa ini, hati kita yang kosong ini, hati kita yang seringkali merasa kok kenapa seperti ini, maka hati yang hampa itu, hati yang kosong itu akan diisi oleh kuasa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang sanggup dan mampu untuk mengisi ruang kosong itu di dalam hidup kita. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup. Karena ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, dia akan menyadarkan kita. Seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin. Karena fungsi Roh Kudus itu dia datang menyadarkan.
Dia datang menginsafkan kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, yang membutuhkan anugerah Tuhan, yang membutuhkan kemurahan Tuhan, yang membutuhkan cinta Tuhan, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Karena ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Dia akan menyadarkan betapa rapuhnya hidup ini, betapa lemahnya hidup ini. Tanpa Roh Kudus kita pasti akan gagal dan gagal. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, berkarya dalam hidup kita, di dalam kegagalan Dia akan mengangkat kita. Di dalam kegagalan Dia akan menguatkan dan mengokohkan hidup kita. Di dalam kegagalan Dia tidak akan meninggalkan kita. Di dalam kegagalan Dia juga tidak akan menghina dan menyepelekan kita. Coba kalau manusia kita gagal. Kalau kita gagal gimana? Apa yang kamu hidup? Itu salah. Kamu yang bodoh, kamu yang goblok. Udah salah, digoblokin. Udah jatuh, masih aja dia apa? Itu dasar. Nah itu manusia. Tuhan nggak begitu. Coba ketika kita jatuh terus Tuhan bilang, dasar lu goblok. Kan nggak begitu. Coba ketika Adam dan Hawa jatuh, apa yang Tuhan tanya? Adam, di mana kamu? Nah, nggak? Terus Adam jawab apa? Aku takut karena aku telanjang. Tuhan tahu nggak telanjang? Tuhan bilang apa? Siapa yang bilang kamu telanjang? Ya, ke Tuhan gak datang hakimi, dasar udah dibilang jangan makan, kamu makan ini satu. Kan enggak, Tuhan kan begitu. Ya. Manusia yang begitu. Kalau kita salah kita dikepak. Salah dikepak. Coba kalian dikepak. Mau nggak dikepak? Jadi itu fungsi Roh Kudus. Dia akan datang menginsafkan kita. Maksudnya begini. Ketika kita masih kurang setia, Roh Kudus bilang kamu belum kurang setia, kamu belum sungguh-sungguh. Ayo sungguh-sungguh, kamu belum serius, ayo serius. Kamu belum sepenuh hati, ayo sepenuh hati. Kamu belum taat, ayo taat. Maka Roh Kudus akan mengingatkan kita supaya kita taat kepada Tuhan. Karena ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita setia, kita mengasihi Tuhan. Karena Dia sebagai kreator yang agung. Karena seperti saya katakan tadi, Dia adalah kreator yang agung. Dia tahu sampai di mana batas kekuatan kita, sampai di mana kemampuan kita. Karena ketika kita masih berjalan dengan kekuatan dan kemampuan kita berjalan dengan kepintaran kita berjalan semuanya dengan apa yang kita tahu, dengan apa yang kita punya, dengan semua pengalaman hidup kita, dan kita berjalan, kita merasa bahwa kita sanggup dan kita mampu. Ketika kita masih seperti itu mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, disitulah letak kegagalan kita, disitulah letak kehancuran kita, disitulah letak ketidakberhasilan apa yang akan kita lakukan. Karena semua yang kita lakukan di luar Tuhan pasti gagal. Tetapi ketika kita melakukan bersama-sama dengan Tuhan, sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita buat, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, maka Tuhan pasti akan memberkati dengan cara dan karya Tuhan. Karena ketika Tuhan ada di tempat yang sunyi, orang datang berbondong-bondong mencari Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kalau Roh Kudus ada tinggal di dalam hidup kita, mau di tempat yang sunyi sekalipun, mungkin usaha sepi, kerjaan sepi, apa dan lain sebagainya, tapi kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, maka orang yang akan datang mencari. Itu kenapa? Tuhan itu sumber daya tarik. Tuhan itu sumber apa? Orang cari penglaris. Benar nggak? Orang kalau cari penglaris bayar nggak? Bayar, benar nggak? Apa yang dia kalau datang ke orang, katanya orang pinter, ya, disuruh bawa penglaris lah, bawa ayam, bawa kambing, kan nggak dia nggak minta kerbau. Ya kalau di sana dia minta kerbau kali, kalau di mana namanya di Sulawesi apa itu ya, di Makassar itu kan mereka minta kerbau. Di sini kan nggak ada kerbau. Coba kalau minta sapi,
Membawa, pasti bawa. Kamu bawa sapi, nanti usaha kamu bisa besar sebesar sapi gitu. Tapi kalau kata Tuhan, emang Tuhan minta gitu penglaris gitu, kasih penglaris dong, nanti gue kasih dong, enggak kan? Enggak. Tapi manusia suka bawa yang begitu-gituan. Datang sini pakai penglaris, enggak laris-laris. Ya, tapi kalau ada Tuhan, mau di tempat yang sepi pastilah laris. Mau di tempat yang sepi pastilah laku. Mau di tempat yang mungkin orang berkata enggak mungkin, enggak bisa dan mustahil. Tapi ketika Roh Kudus ada, Roh Kuduslah yang akan menjadi daya tarik dalam hidup kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Kalau engkau mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ingat baik. Ketika Roh Kudus ada, Dia sadarkan kita. Roh Kudus mau kita taat, Roh Kudus mau kita setia, Roh Kudus mau kita sungguh-sungguh. Kembali Roh Kudus mau kita serius, karena ketika kita serius dengan Tuhan, Dia adalah kreator yang agung. Dia akan menciptakan, dan Dia sudah menciptakan masa depan orang-orang percaya itu adalah masa depan yang penuh dengan apa? Kecemerlangan, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Karena masa depan hidup kita bukan di dunia ini, masa depan kita bukan di dunia yang fana ini, masa depan kita bukan di dunia yang sementara ini, tetapi masa depan kita dirancang oleh Tuhan supaya kita hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya di sorga, supaya kita hidup menikmati kembali kebahagiaan, sukacita, kedamaian yang hilang di Taman Eden. Tuhan mau pulihkan dalam hidup kita di hari-hari ini, dan sampai kita berjalan sampai kepada kekekalan. Dia mau kita menikmati damai sejahtera yang kekal itu dalam hidup kita setiap hari ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, karena Dia adalah Roh penghibur yang sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amen.